Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini berjumpa lagi di video Lin Anak Kos. Nah, hari ini itu aku mau berbagi satu tips. Yang tips ini kalau kita terapin memberikan efek yang sangat luar biasa pada diri kita. Tapi sebelum lanjut, di sini aku kenalin dulu diri aku. Hai sobat anak kos, aku Linda. Di channel aku ini menceritakan tentang keseharian anak kos dengan versi aku sendiri. Aku senang sekali berbagi informasi tentang keseharian yang dilakukan oleh anak-anak kos, dan kegiatan anak kos itu adalah menyangkut dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dilakukan di dalam kos atau di dalam rumahnya selama di perantauan, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kegiatannya itu seperti nyuci pakaian, nyuci piring, nulis diary, kemudian meditasi, olahraga, kuliah, kerja gitu kan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak kos. Dan yang paling pentingnya lagi adalah melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat sunnah yang dikerjakan siang dan malam. Jadi apa yang pertama kali ingin saya sampaikan buat kawan-kawan adalah ketika misalnya video saya atau channel saya lewat di beranda kawan-kawan, itu insya Allah akan berisi tentang video terkait dengan apa saja hal-hal yang menyangkut dengan anak kos. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kegiatannya itu baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tapi di sisi lain kawan-kawan, ada satu hal yang membuat aku merasa ini tuh perlu untuk dilatih, bukan perlu lagi, harus dilatih atau diasah, yaitu bagaimana cara berbicara, cara ngobrol, kemudian cara mengungkapkan apa yang perlu ingin disampaikan. Sebut aja lah sebagai public speaking saya itu masih jauh dari yang diharapkan. Nah, itulah sebabnya aku buat video ini. Ini tuh bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk menasehati kawan-kawan, tapi video ini tuh benar-benar untuk diri aku sendiri. Tapi kalau kawan-kawan ingin bersinggah silakan saja, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan juga kawan-kawan bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Dan pun kalau misalnya kawan-kawan ada yang masih kurang paham atau masih kurang memahami dari apa yang saya jelaskan, dari apa yang saya sampaikan, dan dari apa yang saya ceritakan ini, kawan-kawan bisa kasih saran supaya bisa memperbaiki saya juga dan juga kawan-kawan yang lain ya. Boleh juga dikasih sarannya itu di komentar. Dan ketika aku tanya sama kawan-kawan aku tips-tipsnya itu seperti apa, mereka juga memberikan tips-tipsnya. Sebenarnya ada banyak sekali tips yang diberikan, tapi aku menyimpulkan 2 tips yang menurut aku mungkin sedikit mudah bisa diterapin. Yaitu yang pertama adalah harus berbagi informasi kepada orang lain. Ilmu yang Anda dapatkan itu Anda harus bagikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua itu adalah banyak-banyaklah berbicara gitu, banyak-banyaklah ngomong, baik itu ngomong sendiri-sendiri atau misalnya ngomong di depan kaca dan lain sebagainya gitu kan. Oke, kalau begitu kita kembali ke tips yang ingin saya sampaikan tadi di awal video, yaitu tips yang punya efek luar biasa untuk diri kita. Jadi tipsnya itu adalah mendoakan orang-orang yang kita temui di setiap perjalanan kita. Jadi kawan-kawan, mungkin kita berpikir bahwasannya setiap tips-tips itu adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi orang kaya, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Padahal kawan-kawan, satu tips ini tuh belum banyak orang yang tahu. Dan padahal kawan-kawan, tips yang satu ini adalah tips yang membentuk sistem kita untuk mengantarkan diri kita bisa menjadi orang yang sukses dan juga bisa menjadi orang yang kaya. Sekarang ini kita memang belum merasakan yang namanya sukses, kita belum merasakan yang namanya kaya. Tapi ketika hati kita itu udah jadi sukses dan kita latih untuk bisa jadi sukses hati itu, maka segalanya bisa jadi sukses. Jadi, bagaimana langkah yang harus kita lakukan ketika kita menerapkan satu tips ini? Tipsnya tadi adalah mendoakan orang-orang yang kita temui di setiap perjalanan kita. Kita sebagai anak kos kan kita kadang keluar dari kos itu berjumpa dengan orang-orang baru, berjumpa dengan orang-orang di sekitaran kos kita. Kemudian kita menuju ke kos pasti ramai sekali orang-orang yang sedang berjualan, orang-orang yang sedang berdagang, orang-orang yang ingin berkuliah, atau orang-orang yang sedang mencari nafkah di pinggir jalan. Oke, yang pertama itu kita harus benar-benar pahami dulu maksud dari kalimat tadi, mendoakan orang-orang
yang kita temui di setiap perjalanan kita, mulai dari kos kita sampai dengan tempat tujuan kita pergi. Nah, kalau saya pribadi, di tengah perjalanan saya akan menjumpai dengan bapak-bapak yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah, ada juga mahasiswa-mahasiswi yang sedang kejar-kejaran ke kampus, ada yang bapak ibu dosen yang sedang naik mobil, kemudian ada yang ibu-ibu sedang berjualan gorengan, dan juga bapak-bapak yang sedang berjualan buah di pinggir jalan. Dan masih banyak lagi kegiatan orang-orang atau orang tua yang sedang berjualan di tengah-tengah perjalanan kita. Siapapun yang kita temui di jalan, yuk kawan-kawan, mari kita normalisasikan pada diri kita sendiri untuk selalu atau untuk terbiasa mendoakan orang lain, karena doa-doa yang kita doakan kepada orang lain itu adalah akan kembali pada kita. Ini kita belum mengkaitkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga belum mengkaitkan sama sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi yang kita rasakan pada diri kita sendiri itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa, akan memberikan keikhlasan pada diri kita, akan memberikan kenyamanan pada diri kita, dan juga akan memberikan keamanan pada diri kita sendiri. Kawan-kawan semuanya, menurut aku tips ini itu tips yang sangat gratis, kemudian tips ini tidak mengeluarkan duit dan juga tidak merugikan kita sama sekali. Bahkan tips ini itu akan menghadirkan, akan mendekatkan kita pada kesuksesan dan juga kekayaan yang kita impikan. Jadi, ayolah kita ikhlaskan diri kita untuk selalu mendoakan orang lain. Gini caranya, saya contohkan pada diri saya. Ya Allah, mudahkanlah urusan ibu ini, lariskanlah jualannya, dekatkanlah rezekinya kepadanya. Oh iya kawan-kawan, doanya itu boleh dengan versi kita masing-masing, tapi kalau saya pribadi begitulah saya berdoa, dan masih ada nanti tambah-tambahan doa yang lain. Tapi intinya begitulah kita mendoakan orang-orang yang lain. Kalau kawan-kawan punya versi doa yang lain, boleh juga. Jadi doa kita yang kita doakan kepada orang lain itu adalah doa-doa yang bermanfaat, doa-doa dalam kebaikan. Sebenarnya kawan-kawan, aku baru-baru juga menerapkan tips ini. Ternyata tips ini itu sangat luar biasa yang kita rasakan, walaupun baru-baru, tapi ternyata punya hati yang lebih tenang, punya hati yang terasa adem gitu, memberikan ketenangan pada diri kita, memberikan kemudahan pada diri kita juga dalam berurusan. Oke kawan-kawan, satu tips untuk video kali ini, begitulah ceritanya. Kalau kawan-kawan ada saran dan misalnya ada pengalaman yang pernah terjadi, boleh diceritakan di komentar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.